Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwala bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Berurunsi Tuan Bandung, para guru, tengku-tengku, bapak dan ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk pada season yang kedua di bulan yang penuh ampunan Allah. Memasuki janji Rasul untuk ada dalam season ampunan Allah, otomatis Allah akan memberi ampunan. Orang yang mendapat ampunan, ia telah diterima taubatnya. Karena ampunan itu adalah merupakan bagian daripada taubat. At-taibu minaz zambi kaman la salah. Orang yang mau taubat dari dosa, maka ia seperti tak pernah melakukan dosa. Oleh karena demikian, mari hari ini kita lihat satu sisi yang lain, agar mudah kita untuk bertaubat, atau mudah kita memberikan bimbingan kepada saudara kita untuk bertaubat berkaitan dengan dosa-dosa yang berkait dengan manusia. Kalau pada minggu yang lalu lebih besar hubungannya dosa yang berkait dengan masalah sengketa, yang mana keputusan mahkamah itu tidak bisa merubah dari yang halal kepada haram, dan tidak bisa juga merubah daripada haram kepada halal. Ia tetap berlaku pada hakikatnya. Semoga itu menjadi sebagai landasan dalam rangka kita mengisi bulan ini. Jadi jangan legalitas secara duniawi saja, tanpa kita pikirkan dengan legalitas menurut iman kita. Pada hari ini kita lihat sisi yang lain, di mana perbuatan-perbuatan yang lebih banyak terjadi yang kita tak sadar dan mudah. Terjadi kezaliman, dan itu tidak bisa untuk kita diterima taubat oleh Allah selama Ramadan ini kalau tidak mendapatkan ridha, kemaafan, persetujuan dan kerelaan dari yang punya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa saja yang menganiaya, menzalimi ukuran sejengkal daripada tanah orang lain, tuwiqahu min sab'il ardi, akan ditenggelamkan orang tersebut dari kedalaman 7
lapis daripada bumi ini. Tuwiq, makna tuwiq yang diingatkan itu adalah wada'a ataupun diletakkan ke dalam kedalaman seluas itu, seberat itu di tempat di mana kita tanah itu luas kita ambil di atasnya. Kalau disebut dalam hadis, menurut penjelasan para ahli hadis, terutama ini Syekh Muhammad Al-Khuli yang saya baca dari kitab beliau. Beliau menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan dengan kata-kata bahawa ia mengambil secara zalim tanah orang. Ini didukung oleh hadis yang lain yang ada dalam kisah Imam Muslim, di mana ada orang yang mengambil sesuatu dari bumi ini bighairi haqqihi. Ia ambil pada sebuah tanah, pada sebuah bumi ini, hasilnya, manfaatnya bighairi haqqi. Yang ia menurut aturan hukum tidak punya hak untuk mengambilnya. Ya. Maka ia juga husifa bi yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Akan diberatkan atas pundaknya sebesar tanah itu sampai 7 lapis ke bawah. Kemudian di dalam hadis Sa'id bin Zaid diceritakan, yang sudah pernah saya ceritakan ini, bahawa siapa yang mengambil satu jengkal daripada tanah dengan tidak hak, niscaya akan ditenggelamkan 7 lapis daripada bumi nanti di yaumil kiamat. Allahumma in kana kadzibatan fa'ama basarahu. Ya Allah, jika adalah ia itu orang yang berbohong, maka ya Allah berikan dia itu buta matanya. Maka Sa'id bin Zaid saat itu adalah diceritakan ada seorang yang kalau ia berbohong, ia mengambil tanah orang di tempat rumah dia buat itu, yang bukan tanahnya sendiri, gemu doa Sa'id watanyan menyaurangnya berigatnyan gemu tulit, ya Allah beri mata ji berbuta dan neberi baulah ji untuk je ke kubur buat tanahnya. Beri pajuh di tanahnya je. Tiba-tiba laki-laki yang punya rumah itu dia kabur matanya. Anjir gejak anak toilet dalam rumahnya na tabahmon. Bak gejak gemumat ba menteplu murut lamon meninggal hinan. Ikun dia orangnya. Rupanya doa Sa'id diterima di Allah. Lantas dia sendiri mengatakan, qad asabani da'watu Sa'id bin Zaid. Bainama hiya tamshi fid dari marrat ala bi'rin fid dar fawaqa'at fihi faqanat huwa bi qabrihi. Doa Zaid diterima oleh Allah bahawa jihrut lamonyan dan meninggahinan ipajuh libumu lam tanahnya karena ganyan tulit, karena gak anggap tanahnya gepegahkon atau gak pecok. Orang-orang syik Tuan Bandung. Hadis ini sederhana. Mari sekarang kita bawa dalam fenomena dan realita kehidupan kita. Menyaga pegahnya anak hak. Tanah itu dijelaskan bisa saja tanah itu milik orang. Yang terutama berdebat pagar lampu. Yang kedua, tanah itu milik umum juga sama. Ini yang le orangnya karena tanah mahal cuaca umum. Pun luang 2 meter, tinggal 60 cm. Putu. Yang juga itu bighairi haqqin. Bukan hanya milik pribadi, tapi milik kemaslahatan umum. Andai kata dia ambil, dia tidak punya hak mengambilnya. Hingga menderita ubena urang wata ujian.
Kanan yang dipegat ke luang. Buddha katanya apa? Berluang pegat ke lampu. Nyanji akan ditenggelamkan dalam bumi ini 7 lapis. Dipepet belut naruh mecok tanah luang ke lampu. Ini satu. Ini belum puasa. Kadang bagi terima. Nggak terima tobat. Yang kedua, tanah tebing. Tebing sungai. Pelindung daripada terjadi aborsi laut. Tanah bangka, macam-macam. Itu adalah juga tanah milik umum. Siapa yang ngambil, itu bukan haknya. 1 jengkal saja. Pulau 30 meter. Maka tuwiqahu. Urun Syekh Tuan Bandung. Sekarang banyak. Kalau seingat saya tamu di Lok Semawai ini. Saya masuk ke Lok Semawai ini daerah tahun 70-an. Dah main-main kemari. Ya. Karena saya bukan di sini. Nyan luang dum, nyan tanah bineh laut, nyan tanah bineh nyan nyata umum mendum, nyan pelindung laut jamun. Hanam tak tupas di belah jenuh karena sertifikat karena apa mendu. Sehingga terjadi raya. Alih pajan kali dah kenapa kena sertifikat dulu. Nyan pu hukum tuwiqahu sabai aradin. Akan getindam untuk 7 lebih yuk. Nah yang cok 2 meter. Bak soi blo, penai blo catai bina laut nyan. Urojih keruang 20 meter ada dengan lun. Yang rawan-rawan 20 meter keruang. Jino tinggal 2 meter kali itu men. Lain kenapa mendu sertifikat kana. Rumah-rumah kana kali ipu blo kurung tu. Kiban cara icau, nyu iwa kono. Iwa dalam hadisnya. Yang kedua, andai kata ada tanah umum, tanah itu adalah diberikan kewenangan kepada negara mengatur. Bukan untuk mengambil pribadi. Negara punya hak untuk memberikan menjaga kemaslahatan itu dalam Ihya al-Mawad. Kita, ya gitu dia. Bukan untuk mengambil keuntungan pribadi. Tapi tanah itu manfaatlah. Nyo untuk lapangan. Nyo tempat parkir. Nyo kerja urung. Nyo macam-macam. Hak memang itu ulil amri mengurus dan memanfaatkan tanah itu untuk kemaslahatan umum. Bukan untuk milik pribadi. Menyontoh milik pribadi itu haram. Dasarkan hadis ini. Nah. Kalau demikian, juga masalah. Tempat yang dipakai untuk parkir, kita pakai untuk jemuran. Salah. Nyo tempat parkir. Buddha katanya, tak ada baca kanan. Tak ada ja kanan. Tak ada. Salah. Nyo tanya nak jalan lah tu. Ilok tu mawai, anak tempat anak ulun jauh belang. Dia tamat anak belang. Dia nak nalik. Nyo tanya nak tempat-tempat tertentu. Jalan, orang yuk dia jalan. Tinggal bina tengah. Binanya kan gadai baje, gadai juga dia mendu. Pada nak guna ke dia guru. Nyobe tinggal jalan. Ada tamai motor tiblah ban motor payah luang le. Mak tayang mengiling pada oleh mengiling, mengemat ban motor lebih habis mengiling tayang. Nyantar masuk cuba hajinya. Dia tidak mengambil menguasai, tapi dia ambil memanfaatkan. Sehingga nilai manfaat orang lain hilang. Kita nggak bicara di kota. Kalau di kota cukup banyak lagi masalah. Ini agama mengatur. Di saat ditertibkan oleh pemerintah. Nyu hino tempat mengangkut. Hino tempat pedong Honda. Hino pedong motor. Nyu jalan ngai lewat urang. Yang manfaat umum. Wadah takara tak peduk tengkut ataupun pantengkut di tengah jalan. Ini sudah menggunakan manfaat yang berbeza. Membuat tidak ada masalah. Syubhat. Dalam hukum agama. Ini belum puasa berapa? Ya, syubhat.
Maka itanyo mia boleh beglih ke terima amal supaya nyo boleh maghfirah kepada Allah. Mari. Beglih katanya. Menjan tayang tu nunggu. Ayolah dah bengah aku bengah cik. Tayang tu. Tuan bengah ke dia. Tempat pegah ke sayang. Kemaslahatan. Nyo jalan. Tempat Pak Mengkut. Pak Mengkut dia nak tepuh kerja ke gudang. Ada jalannya Pak Mengkut. Dia urah dia katanya. Tang-tang punya yak mai ada Honda uru yak belah tai belah waju. Mia ide hai belah naik depan. Udah ji jak yak mitangkau ke mai belah ke dia. Dia pun belum tengah jalan. Mu Honda napai belum. Itu juga mengambil manfaat pada yang bukan untuk manfaatnya. Ini juga hukumnya adalah menzalimi diri sendiri. Urun silon Tuan Bandung. Jalan ada trotoar. Jalan ada penjalan kaki. Jalan ada penjalan kereta. Gunakan itu manfaat yang sudah ada itu. Itu kemaslahatan umat. Inilah makna hadis Rasul. Antum a'lamu bidunyakum. Nabi, kamu lebih tahu. Kalian lebih tahu dengan dunia kamu. Itulah kemaslahatan seperti itu. Jadi tentang penggunaan tanah. Apakah jika lagi manfaat yang sudah ditentukan manfaatnya, maka kita mengambil bukan menurut hak kita. Tapi kalau sudah tanah ini sudah diatur, ini tempat untuk jualan. Jualan di situ semuanya. Itu bermanfaat. Jadi jangan mengambil yang bukan daripada manfaat kepada dirinya. Begitu juga untuk kita menanam. Untuk kita jalan-jalan orangnya. Kalian jalan ren. Olehnya jalan dimiliki oleh satu komunitas atau dimiliki oleh satu perusahaan. Kita mau minta izin sama siapa? Yang jalan elak, jalan elak, jalan ren, jalan len pipa. Yang macam-macam model manfaat ini. Apakah ada izin? Kita bukan punya sendiri. Menyohana izin. Bak tahu adalah ke izin. Bak direktur mobil awil. Kan ada direktur mobil awilnya. Yang ada umat. Upatai ganyan izin. Nah kewenangan untuk memberi izin dan merubah daripada itu. Kalau ini tempat untuk jalan-jalan. Berubah lain nanti jadi lain. Inilah yang harus untuk kita jaga. Sehingga apabila ada ini sekecil apapun dalam rangka kita mensyukuri dan masuk 10 kedua bulan daripada Ramadan ini, maka kepegah oleh Ibnu Abbas untuk kita mendapat ampunan Allah haruslah dengan taubat yang rukun taubatnya 4. Salah satu di antaranya bila ada sangkut paut kesalahan kitanya dengan manusia, terserah manusia itu siapa. Apakah mama kita? Apakah bapak kita? Apakah adik? Apakah adun? Apakah rakyat? Apakah atasan? Apakah dia muslim? Apakah dia bukan muslim? Yang jelas ada sangkut paut dosa kita dengan manusia, maka syarat untuk diterima taubat oleh Allah hendaklah selesaikan dulu dengan manusia itu. Inilah yang diingatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Yahya. Bahawa dosa itu 3. Yang pertama dosa yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Dosa yang tidak mendapat ampunan Allah adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi syai' wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Atau menyakan getanyo tatbiyat dalam Islam. Menyakan getanyo murtad tatbiyat dalam Islam. Menyakan getanyo tak persekutukan Allah. Maka mandum-mandum masih ada kemungkinan mendapat ampunan Allah, tapi lima yasha,
terserah bagaimana tingkat keseriusan, tingkat kesadaran, tingkat daripada penyesalan, tingkat daripada keikhlasan yang ada pada orang yang melakukan daripada sebuah kesalahan itu. Yang kedua, dosa yang dengan Allah. Maka dengan segala janji, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Nya dosa dengan Allah mandu. So mantong jitim puraya Ramadannya. Jitim hidupkan Ramadannya karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Itu dosa-dosa yang hanya hubungan kita dengan Allah. Tapi anbai kau tadok itu adalah sangkut paut dengan orang lain. Allah pending semuanya. Kalau dipending, selesaikan dengan manusia dulu. Getanya adalah keberida Allah di malam. Dalam terawihnya setiap berborakan tabi-tabi oleh yang jadi Bilal berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Dan kamu sangat mohon ridha dari Allah dan syurga. Tapi passwordnya belum kita selesaikan. Ridha Allah ada passwordnya. Apa passwordnya? Ridha Allah fi ridhal walidain. Bagaimana hubungan kita dengan bapak kita selama ini? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita selama ini? Bagaimana hubungan kita dengan almarhum, almarhumah bapak dan ibu kalau dia sudah meninggal? Apakah kita ada enggak ridha keduanya? Apakah selama ini mampukah kita menjaga hati keduanya? Kalau belum, cari password dulu baru ridha Allah. Apalagi ampunannya. Nah, kemudian andai kata dosa itu ada sangkut paut dengan manusia, maka tidak diampuni oleh Allah dosanya. Tidak mendapat ampunan Allah sebelum selesaikan dengan manusia. Jangankan dosa, janji sampai dengan hutang pun selesaikan dengan manusia. Menyahana selesaikan manusia, selesaikan di akhirat dengan amal kita, kebaikan kita berikan kepada orang yang kita zalimi. Ya, itulah yang disebut dengan orang muflis. Itulah yang disebut dengan orang bangkrut. Amalan ibadah semua ada, tapi semuanya harus nutup terhadap apa yang kita lakukan. Maka berkaitan dengan masalah menyangkut dengan harta orang lain yang sifatnya itu adalah bukan milik kita, kita miliki, bukan sepakat milik memiliki atas sesuatu atau melanggar hukum Allah, tapi karena ini menyangkut dengan hukum manusia, Allah ke pemilik si A, kemudian datang kita mengambil milik si A kita makan. Nyutanahnya gebihak berusaha kepada si B, datang kita ambil satu jengkal milik si B, kita manfaatkan. Ini hubungan manusia dengan manusia. Tanpa ada ridha manusia itu, tak selesai dengan Allah. Ya. Tapi kalau urusan yang menyangkut tidak ada hak manusia meridhakannya, itulah bercucurlah air mata, minta ampun pada Allah. Seperti selama ini banyak makan riba. Selama ini banyak riswah atau sogok menyogok. Selama ini banyak untuk terjadinya sejadi penipuan-penipuan yang bukan milik orang lain. Tapi itu adalah yang diharamkan oleh Allah langsung. Itu mudah. Mudah kalau betul-betul taubat nasuha. Yang pertama ada dalam hati penyesalan atas apa yang kita lakukan. Yang kedua istighfaru bilisan, minta ampun kepada Allah dengan lidah secara khusus apa yang telah kita lakukan itu. Baik secara umum, habis pun mengkedok dah nak tupu. Lelaki ya Allah, nipu ampun dosa, mengkedok dah nak tupu dosa pun lelaki ampun. Padahal bibir raya kan, anak kudu tohle ya Allah, ubena dosa ni pampun aja mendum. Hati, bumeri menyo dosa yang raya dapubun. Pu dosa tak perkara perumah gap. Pu dosa tak pajuh bau pisang gap.
dosanya adalah menyanyian. Atau dosanya dosa riba. Tak sepakati dengan orang lain. Tak cocok. Tak mula dengan Allah. Karena menyanyian ribanya. Hana hak untuk memaaf. Lun pemaaf ni pajuh riba talun. Ilun pihnya riba kajuh ikannya cukup ikhlas aku. Yang pajuh riba, yang cok riba, tenang sama tenang. Tidak bisa untuk hala. Hala menyak Allah kepampun. Tapi menyangkau dengan tiap cok tanah gok, tiap cok baru tiap gok, tiap cok baru ugok, tiap pakai tanah gok, tak manfaatkan tanah gok. Maka itu adalah menyokar rida daripada pihak pemilik. Alhamdulillah. Tapi menyokar manfaatkan atas umum. Bakso dalam kemah itu. Oleh kerana demikian ada tanah yang kumuh. Waduk untuk menampung air. Bedah degetannya utamita rezeki. Tanpa demo, ajukan. Tanpa rencana yuk matedra. Itu salah semua. Kan milik tanya anak hak denan. Itu tempat umum diatur untuk kemaslahatan. Yang pertama untuk menampung air-air bah ini jangan banjir. Yang kedua air itu air kotor. Kalau main di situ kalau tidak bersih mengundang penyakit. Kan itu kemaslahatan umat. Karena itu bukan milik pribadi-pribadi. Untuk apa yang pakai? Maka yang sifatnya seperti itu kita mau minta ampun sama siapa? Kecuali tinggalkan dan menyesal hari ini. Dengan kita tinggalkan itu semuanya, insyaAllah maghfirah, ampunan Allah akan tercurahkan kepada kita. Tapi andai kata sampai hari ini belum nampak sedikit pun kesalahan. Ada, saya betul di hadapannya. Ini tanda hati kita masih berkarat dan keras. Jadi bagaimana kalau hati ini keras? Pada satu ketika Abu Darda, yang tadi malam juga saya ceritakan di Masjid Al-Mabrur, cara untuk melembutkan hati, ngaduh takalan kesalahan, ngatruk rasa penyesalan dan ingin untuk kita bertaubat dan kita minta ampun dari Allah. Kata Abu Darda, yang pertama, sayangi anak yatim. Yang kedua, kamu sentuh kepalanya. Yang ketiga, kamu berikan makan daripada makananmu untuknya. Karena kata Abu Darda, saya mendengar ada sebuah cerita pada satu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lantas laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah." Ya. Ia mengadu Rasulullah. "Mengapa ya Rasulullah hati saya sangat keras? Tidak pernah bisa tersentuh dibaca ayat-ayat Allah. Tidak pernah untuk tergetar hati ini. Tidak pernah bertambah iman ini. Orang mati ke aku. Biasa mentang. Ada yang pernah ada kubu. Mentang jatuh kem pada Hyderabad. Anda pernah makut macam itu. Mengapa ya Rasulullah? Keras sekali hati ini. Dia jawab dari Rasulullah. Iza arata antalina qalbaka fa'addim yatama. Apabila kamu mau untuk membuat hatimu lembut, mudah tersentuh, dan kita akan selalu untuk mampu membaca tanda-tanda kebesaran Allah, dan itu menjadi teguran untuk cepat kita bertaubat, hendaklah kamu untuk mendekati anak yatim. Betul dengan yatim. Yang kedua, wamsah ra'sahu. Sapulah kepalanya. Walaupun hino baik menggahocit punya tanya dia Aceh. Sebab tapu oleh anu yatim masa-masa di Arab itu adalah bagus. Karena tanda kasih sayang. Ada kita nyopi no mumpung orang Arab 3 goi mak boleh tu. Tapi hino baik menggah. Karena ni kita nyop pantang mak boleh pegah tamah bangai. Ale pajantok tanya memang kajaman lagi. Bengeh. Nah ni kita nyop bengeh mak boleh. Tapi wamsah. Tapi kalau tidak menyapu kepala, apa yang tanda kamu kasih sayang kepadanya? Bawalah.
Kemudian wa at'imhu min ta'amika, berikan kepada dia makanan dari makananmu. Jangan kamu makan makanan dia untukmu. Bek pengji, bek harta ji, tak apa habis dia katanya. Kibancit atas katanya juga ji. Yang terakhir, iza fa'alta kadzalika, kalau seperti itu kamu lakukan, mudah-mudahan hatimu akan lembut dan kamu akan sampai terhadap apa kebutuhan dan hajatmu. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dalam konteks ini, kita di mana saja, di bulan puasa ini ada sebuah rirah atau semangat, rasa kepedulian kepada anak yatim. Walaupun di tahun 3, walaupun bulan puasa. Ya, disumbangan kepada, itu adalah amat mulia. Tapi sumbangan dan kasih sayang kepada anak yatim itu hendaklah betul-betul kita lakukan karena Allah dan karena bentuk-bentuk wujud kasih sayang kita kepadanya. Sehingga kalau misalnya di sini nanti ada atau di kampung katanya penitia untuk mengumpulkan sumbangan dan anak yatim. Maunya jangan itu seperti panitia fitrah. Punya panitia fitrah je nah hak amil, nah hak ujrah, nah hak punayah. Sebab punya panitia fitrah je cok hak amil. Nah wal amilina alaiha. Menyebab yatim hangbi. Betul-betul kerana Allah, baik betul-betul karenanya dah buka peluang. Nara minta rezeki betul. Daftar katanya je ke penitia kerana 15% dari jumlah yang terkumpul. Yang minta jumpa yatim, saya minta ikhlas sekian, tayu sekian. Nyan menyonyo engkau dinan kajilah. Tapi kepegah ingkana ghaniyan falyastaghfif. Itu perintah Allah. Kalau kamu kaya, merasa cukup, tidak menderita, berikan kemaafan saja. Jangan ambil apapun dalam usaha kamu untuk memberi makan pada anak yatim. Cuma menyawa anta wa inkana fakiran, kalau kamu miskin, ya falyakul bil ma'ruf. Makanlah dengan jalan yang ma'ruf saja. Kiban jalan yang ma'ruf seperti yang sering kita sampaikan, yaitu kalau memang enggak punya apa-apa, ambil nanti dengan janji sebentar lagi akan kita balikin dan tak kembalikan. Atau tamu hutang sabar saat akan tabayun. Atau tak cok ubih keperluan tagai, tapi dengan niat bila sabar saat nak kuasa akan tergantung. Atau tak cok sekedar upah ujrah misil yang standar yang paling minimal. Itu menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna bagaimana cara memakan dengan jalan yang ma'ruf. Lebih dari nyan hana. Jadi tidak boleh disamakan bakti sosial, beramal Ramadan untuk kepentingan dan mengumpulkan amalan yang mulia. Orang yang jauh yang atan yatim yang kagejuk bergetanya. Getanya yang terimaunya maunya walis ta'fif. Betul-betul nak dorongan untuk kita hanya ingin berbakti dan ingin untuk mendermakan jiwa kita untuk membeli. Yang mudah-mudahan antalina qalbaka akan lembut hati kepada Rasulullah. Tapi punya dasar. Tapi menyomotivasi rencana adanya kan untuk sayangkan yatim. Tapi sebagai job. Alah buat pihana. Tepat penyak. Kadang 15%. Nyanhan mentemeng kelembutan hati. Takut minta makruh. Salah. Tambah keras hati kita. Tambah tak peduli. Baik ilihan yatim. Tanah wakaf tak belawa. Mentang lagi nyan. Hantip inan. Mentang tanah wakaf. Nyan pimnya lagu tak belawa. Mentang luang tak belawa. Atau umum untuk tak fikir. Nyan kakir tak hati nyan. Nyan kakir tak lagi nyan. Hanya jalan untuk tumbuh rasa penyesalan yang betul. Sebagai bentuk taubat kita. Maka mari sama-sama kita ingin mampu untuk melihat terhadap kekeliruan, kesalahan apa yang kita lakukan. Baik secara komunitas
Gerakan kita mempeduli yatim di bulan Ramadan hendaklah menjadi sebagai motivasi untuk lebih banyak ke depan setelah Ramadan yang betul-betul kita menjadi orang yang kafil. Orang yang menanggung anak yatim, menjaganya, mendidiknya, mengurus hartanya, mengembangkan dan menumbuh kembangkan hartanya, bertanggung jawab, tidak pernah makan punya dia sedikit pun, yang kita akan menyumbang kepadanya. Ini sebagai motivasi. Tabak menyoti 3 bulan puasa mentang perhatian kan yatim hansip. Mutama kelihatan itu. Apalagi dikatanya tradisi selama ini berkaitan dengan yatim ini sudah tidak begitu baik. Tidak sesuai menurut lagi ke pegawai syariat. Bahkan katanya menyona ni yatim cuma meninggal cip pempenya hana uak putakai le tak boleh rayuk ji. Watai rayuk ji hana tudit dia tajih mutabau rupiah api. Anak pupu na talon kujuk kedi ada na taji kan kujuk kau lagi nyan hukum. Atane yatim hanya tercak mihana izin miyakkan dengan aturan hukum. Miyata raya-raya sama-sama raya tu je laki-laki muah dan laki-laki izin. Ani yatim mana laki izin karena izin nam telah tasaruf. Tabangan laki izin ba urung pungo. Ika urung pungo napa yang terkalah tarupah urung pungo. Izin ba? Cak ju izin je ada pun dapat izin tanpa lain. Nyu tanah kah 4 na 2 hektar. Kublo kita je. Padu mau ribe mentang temete. Je mak urung pungo pun je. Ane tu pun yang dia. Yang penting kata dia nabu. Wate napa yang ke pelecak. Ana letaklah menanti bani yatim. Maka tidak ada kedudukan kita minta maaf. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Barangkali ada sharing dan pendapat dari jamaah sekalian. Kami beri kesempatan, masih ada waktu 15 menit lagi. Kami persilakan kepada